pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaan-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Francisca Diah Anggraini, Sarjana Akuntansi Magister Sains. Saya merupakan dosen program studi akuntansi, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar yang memiliki bobot 4 SKS. Video pembelajaran ini disusun sebagai salah satu bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau DIA yang dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, interaktif, serta berorientasi pada pencapaian pembelajaran mahasiswa. Sebelum memasuki demonstrasi pembelajaran di kelas, izinkan saya menyampaikan gambaran singkat mengenai mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar itu sendiri adalah mata kuliah fondasi yang membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep dasar akuntansi, lalu kegunaan informasi akuntansi, prinsip dan standar akuntansi, persamaan akuntansi, elemen laporan keuangan, serta tahapan siklus akuntansi pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Selanjutnya, mahasiswa diarahkan untuk mampu menganalisis transaksi, melakukan pencatatan ke dalam jurnal, melakukan posting ke buku besar, menyusun raca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, hingga memahami sistem akuntansi secara komprehensif. Seluruh proses pembelajaran tersebut dirancang berbasis Outcome-Based Education atau OBE, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan akuntansi secara tepat, teliti, dan berintegritas. Hal ini selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan dalam RPS. Dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar sebagai strategi, lalu pembelajaran yang saling terintegrasi, yang pertama itu adalah delivery. Pada tahap delivery, materi pembelajaran disampaikan secara sistematis berdasarkan rencana pembelajaran semester dengan memanfaatkan buku teks, standar akuntansi yang berlaku, media presentasi, serta contoh kasus yang relevan dengan dunia usaha. Penyampaian materi tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep, tetapi juga menghubungkan teori dengan praktik sehingga mahasiswa mampu memahami penerapan akuntansi dalam situasi yang nyata. Kedua, itu ada interaction. Interaction, pada tahap ini saya membangun komunikasi dua arah tentunya dengan mahasiswa melalui kegiatan tanya-jawab, diskusi kelas, studi kasus, presentasi, dan latihan penyelesaian masalah. Saya juga memanfaatkan Learning Management System atau LUMEN Universitas Katolik Musikaritas sebagai media pembelajaran daring untuk menyampaikan materi, pengumpulan tugas, pelaksanaan kuis, serta penyampaian pengumuman perkuliahan. Di samping itu, komunikasi akademik juga saya lakukan melalui WhatsApp sebagai media konsultasi apabila mahasiswa atau mahasiswi tersebut memerlukan pendampingan di luar jam perkuliahan. Lalu yang ketiga itu adalah asesmen. Tahap asesmen dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, latihan, penugasan individu maupun penugasan kelompok, diskusi kasus, presentasi, serta ujian.
Melalui berbagai bentuk asesmen tersebut, saya tidak hanya mengevaluasi penguasaan pengetahuan mahasiswa, tetapi juga menilai kemampuan berpikir, ketelitian, tanggung jawab, kerjasama, serta integritas akademik. Hasil asesmen selanjutnya menjadi dasar dalam memberikan umpan balik sehingga mahasiswa dapat terus meningkatkan capaian pembelajarannya. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pertemuan keempat, yaitu materi persamaan akuntansi dan analisis transaksi. Materi ini dipilih karena merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam membangun kemampuan mahasiswa untuk menganalisis transaksi sebagai landasan dalam proses pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Sesuai dengan RPS, melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan persamaan akuntansi untuk menganalisis transaksi dan menyusun laporan keuangan sederhana. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas yang menggambarkan penerapan delivery, interaction, dan assessment atau DIA dalam kegiatan pembelajaran. Selamat pagi semua. Oke, baik. Semoga kita diberikan kesehatan ya untuk melanjutkan pertemuan kelas kita pada hari ini. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke pertemuan keempat, yaitu materi keempat kita, persamaan akuntansi dan transaksi lain, ada baiknya Ibu mau bertanya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Ya, kemarin kita sudah mempelajari apa? Ya, minggu kemarin ya kita sudah mempelajari apa saja? Siapa yang tahu? Tentang konsep dasar akuntansi. Oke, baik. Konsep dasar akuntansi kita kemarin sudah belajar mengenai pengertian akuntansi itu sendiri, mulai dari pencatatan gitu ya, ada pengikhtisaran, ya pengelompokan, lalu pengambilan keputusan manajerial. Oke, lain lagi siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Sasa? Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan, betul, banyak ya laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui arus kas sebuah perusahaan itu sendiri, salah satunya gitu. Yang ketiga siapa? Oke, Gaby? Elemen-elemen laporan keuangan. Oke, baik, betul sekali ya. Elemen-elemen laporan keuangan itu ada 5 ya dasarnya. Ada yang namanya aset, kewajiban, modal ya. Lalu yang kedua lagi itu tidak kalah pentingnya adalah pendapatan dan beban, gitu ya. Nah, masih ingat. Oke, baik. Nanti setelah kita mempelajari materi yang keempat, yaitu persamaan akuntansi dan transaksi lainnya, ya, Ibu harapkan juga teman-teman di sini, ya, sesuai dengan harapan RPS juga, ya, RPS kita sudah OBE, yaitu Outcome Based Education, yaitu mahasiswa mampu menerapkan persamaan akuntansi. Ya, persamaan akuntansi tadi kita sudah pelajari. Ya, untuk menganalisis transaksi, ya ada aset, ada kewajiban, ya ada modal gitu ya. Dan menyusun laporan keuangan sederhana. Nah, ini tentunya dari kasus-kasus atau soal transaksi yang sederhana ya yang nanti kita akan pelajari. Di sini Ibu akan menyampaikan persamaan akuntansi. Terlihat ya. Nah, di sini persamaan akuntansi suatu perusahaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal perusahaan itu sendiri gitu ya. Bahwa kita tahu bahwa yang sebelah kiri itu adalah aset ya atau akun harta gitu ya. Lalu akan sama hasilnya dengan yang di posisi sebelah kanan di mana ada kewajiban dan modal atau ekuitas. Nah, dengan formula yang lain, artinya untuk mencari modal, ya, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dikurangi dengan jumlah kewajiban atau liabilitas. Nah, di sini Ibu mengajak teman-teman yang lain ya untuk mengandaikan, ya, seperti biasa kalau kalian mengerjakan soal atau tugas-tugas dari dosen itu biasanya ke kafe kan, atau biasanya ke coffee shop gitu ya, sekalian nongkrong, bener gak?
Ya, betul ya. Nah, Ibu misalkan hari ini kalian membuka sebuah usaha kedai kopi, ya sebagai modal awal kalian menyetor uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Nah, yang Ibu tanyakan di sini menurut kalian nih, apakah perusahaan langsung memperoleh pendapatan 100 juta rupiah? Padahal kita tahu ya, dia hanya menyetor uang tunai. Nah, apakah setoran uang tunai ini masuk ke pendapatan atau kasnya atau asetnya? Gimana menurut pendapat kalian? Bisa diskusi kiri atau kanannya? Oke, ada yang menjawab? Saya Oke. harusnya belum memperoleh langsung pendapatan ibu, baru menambah kasnya saja. Menambah kas saja. Tadi sudah diskusi kelompok ya, hasilnya gimana? Oke, hasilnya bahwa yang 100 juta itu tidak di dalam pencatatan pendapatan ya, tetapi dalam pencatatan modal si A tersebut atau menambah dari ekuitas. Gitu ya. Nah, kenapa Bu seperti itu? Nah, nanti kita akan melanjutkan materi kita pada sesi kali ini. Nah, di sini ini sudah ada rumusnya ya, sudah ada rumus bakunya bahwa aktiva sama dengan hutang plus modal atau cara mencari modal itu sama dengan aktiva dikurang hutang. Ya. Oke, di sini Ibu mau tanya ya, aktiva sendiri itu apa? Ya, siapa yang mau menjelaskan aktiva itu sendiri apa sesuai dengan bahasa kalian sendiri gitu ya? Aktiva itu apa? Lalu kewajiban itu apa dan modal itu apa? Oke, kalau aktiva apa? Aktiva? Bisa Bu. Oke, baik. Contohnya data yang dimiliki suatu perusahaan itu seperti kas, Betul? perlengkapan, Betul? peralatan, Ya. sama piutang. Oke, betul sekali ya. Oke, baik. Kalau aktiva itu daftar kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya bisa kas ya, perlengkapan, peralatan ya, piutang gitu ya, dan masih banyak lagi. Itu saja Bu. Ya baik, terima kasih. Lalu untuk hutang, hutang itu apa? Hutang adalah kewajiban ya yang harus kita bayarkan. Ingat, tapi ada jangka waktunya ya, akibatnya dari transaksi di masa lalu. Nah ini contohnya apa kalau Lalu hutang. Hutang itu ya kewajiban kita gitu ya. Atau kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang di masa yang datang ya akibat transaksi di masa lalu. Nah, hutang? Siapa yang tahu? Iya, Lisa. Itu ada hutang dagang, hutang obligasi, sama hutang hipotek. Oke, betul ya. Lalu ada yang namanya modal. Ibu ini adalah kewajiban ya. Lalu ada modal ya, bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uangnya di dalam perusahaan. Nah, tadi kalau kewajiban itu ada contohnya apa? Utang dagang gitu ya. Ada yang namanya utang usaha. Ya, lalu ada utang lain-lain. Nah, ada yang modal. Modal ini penasaran kalau untuk modal itu apa? Pengertian modal. Siapa yang tahu modal? Ya. Modal itu bukti penyertaan atau kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uang. Oke, betul ya. Ini adalah berupa uang atau barang gitu ya, yang dipunyai oleh pihak-pihak atau owner yang menanamkan uangnya dalam perusahaan. baik ya. Sekarang ya Ibu akan mengajak kita interaction. Interaction yang pertama itu adalah kasus yang pertama, gitu ya. Jika ya pemilik menyetor modal yang tadi ya sebesar 100 juta rupiah ya. Saya ingin Ibu ingin kalian berdiskusi selama 1 menit gitu ya untuk menentukan akun-akun apa saja yang berubah gitu ya, apa saja akun-akun yang berpengaruh. Ya, silakan. Nah, di sini Ibu mengajak teman-teman yang lain ya untuk mengandaikan.
ya. Seperti biasa kalau kalian mengerjakan soal atau tugas-tugas dari dosen itu biasanya ke kafe kan, atau biasanya ke coffee shop gitu ya. Kalian nongkrong, bener gak? Ya, betul ya. Nah, Ibu misalkan hari ini kalian membuka sebuah usaha kedai kopi, ya sebagai modal awal kalian menyetor uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Nah, yang Ibu tanyakan di sini menurut kalian nih, apakah perusahaan langsung memperoleh pendapatan 100 juta rupiah? Padahal kita tahu ya, dia hanya menyetor uang tunai. Nah, apakah setoran uang tunai ini masuk ke pendapatan atau kasnya atau asetnya? Gimana menurut pendapat kalian? Bisa diskusi kiri atau kanannya? Oke, ada yang menjawab? Oke. Harusnya belum memperoleh langsung pendapatan ibu, baru menambah kasnya saja. Menambah kas saja sebagai modal awal, gitu ya. Nah, betul. Oke, baik, dari diskusi kelompok tadi bahwa yang namanya penyetor modal ya, misalkan Tuan A menyetorkan modal sebesar 100 juta rupiah, maka akun yang berpengaruh yaitu apa? Nah, 100 juta ini ya, akun apa saja yang berubah kira-kira? Ya, silakan berdiskusi. Oke, baik. Cukup ya. Siapa yang mau menjawab? Akun apa saja yang berpengaruh di sini? Ya, Yang berpengaruh itu kas akan bertambah betul. 100 juta dan Iya. modal bertambah juga 100. Oke. Artinya ada akun kas dan modal yang bertambah. Diskusi kelompok tadi bahwa yang namanya penyetor modal ya, misalkan Tuan A menyetorkan modal sebesar 100 juta rupiah, maka akun yang berpengaruh yaitu apa? Ya, kas atau asetnya juga bertambah sebesar 100 juta rupiah dan juga yang menambahkan lagi adalah modalnya gitu ya, atau ekuitasnya sebesar 100 juta rupiah. Betul ya? Yang kedua atau interaction yang kedua itu perusahaan membeli laptop secara tunai misalkan sebesar 15 juta rupiah. Nah, kira-kira menurut pandangan kalian atau boleh nanti berdiskusi gitu ya, 1 atau 2 menit saja, bagaimana ini akun-akun apa saja yang berpengaruh ya ketika seorang atau si B itu membeli laptop sebesar 15 juta rupiah secara tunai. 2. Di sini ada kasus yang kedua, perusahaan membeli laptop secara tunai sebesar 15 juta rupiah. Nah, menurut teman-teman yang lain, ya, akun apa yang berubah di sini? Akun apa yang berpengaruh? Ya, silakan diskusi lagi. Oke, baik. Siapa yang bisa? Ya, Peralatannya bertambah, betul. kasnya berkurang. Oke, baik ya. Membeli laptop secara tunai artinya ada uang kas kita yang berkurang ya sebesar 15 juta. Tetapi ada yang bertambah di sini apa? Aset. Ya, aset berupa peralatan 15 juta. Oke, baik. Jadi gitu ya. Kalau misalkan kita mengeluarkan secara tunai, artinya kas kita berkurang sebesar 15 juta rupiah. Lalu ada penambahan ya di persamaan dasar akuntansi. Apa yang menambah? Ya, yaitu laptopnya sebagai peralatan gitu ya. Peralatan sebesar 15 juta rupiah. Betul ya? Oke. Baik, lalu yang interaction ketiga ya, atau soal yang ketiga itu kita misalkan sebuah perusahaan membeli meja secara kredit nih sebesar 5 juta. Nah, kira-kira akun apa yang berpengaruh di sini? Bisa ya?
Oke, baik, betul ya. Kalau sebuah perusahaan membeli meja ya, satu unit meja secara kredit sebesar 5 juta, akun-akun yang berpengaruh apa? Yaitu tadi ya, secara kredit maka apa? Apa? Oke, betul. Oke kelas, jadi ya hari ini kita telah banyak mempelajari konsep persamaan akuntansi. Lalu juga ada unsur-unsur dari akuntansi itu sendiri gitu ya. Lalu menganalisis beberapa transaksi bisnis sederhana atau kasus sederhana gitu ya, itu masih sederhana. Ya, lalu sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita pada kali ini, ya silahkan nanti ya teman-teman bisa berdiskusi lagi mengenai tugas kita yang sudah Ibu upload di e-learning, yaitu Lumen UKMC. Itu di tugas yang keempat, silahkan nanti berdiskusi ya. Oke kelas, baik ya. Jadi hari ini kita sudah banyak tadi ya mempelajari yang namanya konsep persamaan akuntansi ya, lalu unsur-unsur persamaan akuntansi itu sendiri gitu ya. Lalu serta menganalisis beberapa transaksi sederhana ya, kasus soal tadi sederhana. Oke, nanti sebagai tindak lanjut pembelajaran ya, saya akan mengunggah materi dan juga tentunya tugas yang keempat gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa berdiskusi kelompok ya. Waktunya masih ada ini ketika nanti sudah berdiskusi dan sudah mengerjakan soal yang sudah Ibu upload di Lumen atau e-learning kita, e-learning UKMC, nanti teman-teman bisa upload jawabannya di Lumen gitu ya, dengan deadline waktu yang sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, baik ya. Terima kasih. Selamat siang semua. Demikian demonstrasi proses pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar yang saya ampu. Terima kasih juga atas perhatian yang telah diberikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan dalam mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Selamat siang, salam sehat, salam pendidikan, dan Tuhan memberkati kita semua.